Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Zainur Ridho, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membahas announcement terbaru ya, pengumuman terbaru teman-teman di BTCS Mining ini, di mana di announce ini, di pengumuman ini teman-teman, brand update. Jadi brand BTCS Mining itu diupdate teman-teman jadi Core Mining Announcement. Tentang itu semua teman-teman sudah dibahas di berita ini ya. Namun ini karena pakai bahasa Inggris sudah beredar juga, artinya seperti ini. Jadi kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti ini teman-teman. Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto mengukir kelangkaan dari batu kelimpahan. Artinya Bitcoin memang diciptakan pada tahun 2009 teman-teman, sejak ada krisis global tahun 2008, krisis perusahaan besar Big Brother ya di Amerika Serikat pada waktu itu tahun 2008. Sejak itu Bitcoin telah menjadi solusi digital pertama untuk masalah uang pencipta agung mahakarya ini. Satoshi Nakamoto terkenal di seluruh dunia, terkenal dan dihormati setelah 9 tahun kelahiran Bitcoin pada saat pasar beruang. 2018 melihat banyak keluarga rusak oleh siklus ekonomi terpusat. Karena ini googling ya teman, hasil Google Translate. Jadi artinya kira-kira seperti itu. Kami menyusun sebuah proyek untuk mempromosikan semangat desentralisasi, berbagi dan kreasi bersama melalui blockchain untuk mewujudkan ekonomi yang benar-benar stabil dalam jangka panjang. Kesehatan kebahagiaan untuk semua. Untuk menghormati Satoshi Nakamoto, kami menamai aplikasi penambangan gratis kami dengan nama aplikasi Satoshi. Jadi itu sejarahnya teman-teman, ingin mengulang sejarahnya Bitcoin yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Karena ingin menyempurnakan apa-apa yang ada di Bitcoin dan proyek-proyek terupdate seperti Ethereum. Jadi ini tidak jauh beda dengan Bitcoin teman-teman. Dikasih nama aplikasi Satoshi. Pada hari awal proyek kami menamai blockchain kami dengan Satoshi Blockchain. Sejak awal proyek ini didorong oleh impian dan keyakinan kami telah bekerja sepanjang waktu selama 3 tahun. Jadi 2018, 19, 20, ya 21, 22. Udah 3 tahun teman-teman, baru dirilis kemarin tahun 2021. Dengan mainnet segera online kami ingin sempurna. Oleh karena itu kami memeriksa kembali apakah Satoshi akan menjadi nama yang tepat untuk blockchain kami. Mereka merembuk apakah nama Satoshi itu cocok akan kami menjadi nama yang tepat untuk blockchain kami. Kami meneliti secara global untuk memeriksa apakah nama ini akan melanggar hak atau apakah orang-orang dari berbagai negara menyukainya atau apakah mengungkapkan arti lain. Kami menemukan bahwa meskipun kami sangat menghormati Satoshi Nakamoto, kami merasa tidak benar untuk menamai blockchain kami dengan nama Satoshi. Jadi itu sudah menjadi keputusan pengembang BTCS Mining ya teman-teman, untuk merebranding blockchainnya yang di awal mereka menamai dengan Satoshi Blockchain. Mereka merasa tidak pantas, mereka mungkin merasa tidak enak sehingga mau diubah. Mainnet yang online pada kuartal ketiga tahun ini telah menyelesaikan blockchain trilemma. Jadi mainnet ya yang akan online pada kuartal ketiga tahun 2022 ini itu telah menyelesaikan blockchain trilemma. Trilemma mungkin dalam artian 3 hal yang dilema dalam masalah blockchain teman-teman, dengan kombinasi desentralisasi Bitcoin dan skalabilitas Ethereum.
Kami percaya ini akan menjadi inti dari dunia Web 3, bertindak sebagai infrastruktur dasar untuk mendukung dan mengembangkan dunia baru. Jadi kami menamai blockchain kami dengan Core bukan Satoshi. Dan mata uang lapisan dasar akan menjadi Core bukan BTCS, teman-teman. Ya. Dengan memanfaatkan jaringan penambangan BTCS yang ada dalam algoritma konsensus kami. Jadi itu alasan pengembang, teman-teman, merubah nama BTCS Bitcoin Satoshi menjadi Core. Itu nama koinnya juga. Kemudian nama blockchainnya diubah juga dari blockchain Satoshi blockchain menjadi Core blockchain, teman-teman. Saya sih secara pribadi, teman-teman, menganggap ini sesuatu hal yang keren. Kenapa? Alasan yang pertama, menurut saya BTCS, kalau kita lihat ya, mereka berusaha menamai dengan nama koin BTCS Bitcoin Satoshi. Sebetulnya tidak jauh dengan nama Bitcoin Core. Kenapa, teman-teman? Mari kita melihat sejarah pada tahun 2016 dulu, awal-awal 2016 Bitcoin itu mengalami masalah besar. Pada waktu itu saya pernah transaksi Bitcoin, kirim Bitcoin itu sampai 1 minggu tidak bisa terkonfirmasi. Karena pada waktu itu begitu beratnya blockchain dan mining. Sehingga pada waktu itu kisaran April sampai Mei 2016 Bitcoin itu mengadakan hard fork. Artinya menyelesaikan dengan membuat hard fork, sehingga pada waktu itu ada Bitcoin Cash, ada Bitcoin Gold dan segala macam. Nah, untuk membedakan antara Bitcoin yang ori yang hanya dengan kode BTC, yang kodenya ini, teman-teman, ya, dengan Bitcoin bawaannya yaitu Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, yang mana Bitcoin Cash juga beranak pinak jadi Bitcoin ABC, Bitcoin lain-lain. Pada waktu itu dikenallah istilah Bitcoin Core. Bitcoin Core itu yang mana? Yang ini, teman-teman, yang berlogo B ini. Nah, kalau sekarang BTCS itu yang awalnya di sini ini BTCS, teman-teman, merubah diri menjadi Core, saya rasa ini tidak jauh beda dengan sejarah Bitcoin pada waktu hard fork pertama kali tahun 2016. Seolah-olah ini Bitcoin ini, teman-teman, yang pada waktu itu teman-teman banyak menilai. Lalu Bitcoin yang senior itu disebut apa? Disebut Bitcoin Core itu. Karena Bitcoin bawaannya kayak Bitcoin Cash, Bitcoin Gold dan lain-lain itu untuk membedakan. Maka ini disebut Bitcoin Core pada waktu itu. Nah, ketika ini semua bersatu, teman-teman, menjadi Bitcoin Core. Nah, ini keren menurut saya. Kata-kata core atau diksi core itu luar biasa, teman-teman. Coba kalau kita lihat sejarah daripada komputer itu, alat inti dasarnya itu adalah chipset atau prosesor. Jadi prosesor, kalau kita teliti awal-awal komputer itu masih Pentium 300, 800, kemudian Pentium i1, Pentium i2, i3, lalu Pentium 4, lalu kemunculan Pentium berkembang di tahun berikutnya itu kisaran tahun 2004, 2005 itu ada chipset di komputer itu namanya dual core. Nah, penggunaan kata-kata core itu adalah luar biasa pada waktu itu. Sampai sekarang pun chipset komputer atau prosesor itu berkembang terus menjadi dari dual core, muncul core 2 duo, core i3, core i7 dan lain-lain. Kemudian
pada waktu tahun 2016 ketika Bitcoin mengalami hard fork itu muncullah kata-kata Bitcoin Core pada waktu itu. Nah, sekarang kalaupun BTCS ini di branding namanya menjadi Core, itu keren sekali menurut saya teman-teman, karena belum ada koin yang memang menggunakan nama Core ini, apalagi dikaitkan dengan Bitcoin. Ini sudah tidak asing bagi saya. 2016 kita sudah biasa mengatakan Bitcoin Core. Barangkali inilah inti dasar daripada Bitcoin. Jadi trilema blockchain yang ada di Bitcoin dengan teknologi mining blockchain, mining POW-nya di Bitcoin itu disempurnakan di core ini. Kemudian skalabilitas besar yang ada di Ethereum juga dikembangkan juga di core mining ini. Jadi kedepannya luar biasa menurut saya. Ini suatu era baru dalam blockchain ya. Apalagi teman-teman cara miningnya ini ada yang pakai klasik, nanti yang POW itu proof of work menggunakan mesin, dan juga ada yang terbaru yaitu POS. POS itu adalah proof of stake ya teman-teman. Jadi hanya punya koin lalu kita taruh di suatu komputer, seperti kita menginvestasikan koin kepada aplikasi. Nanti aplikasi itu yang bekerja untuk membantu proses hashing, proses memberi kode terhadap transaksi. Namun perkembangan POS itu tahun 2018 teman-teman berkembang, ada penambahan namanya DePOS. DePOS itu delegated proof of stake. Jadi makin diperjelas siapa yang pegang koin itu ada perwakilannya, ada namanya delegasi. Makanya disebut DePOS. DePOS ini nanti berlaku di core mining ini teman-teman. Kalau sudah habis masa mining aplikasi menggunakan aplikasi Satoshi ini. Itu pendapat pribadi saya teman-teman. Jadi keren sekali lah menggunakan kata-kata dasar daripada chipset, menggunakan istilah-istilah core yang sudah biasa terjadi pada tahun 2016 dan sekarang dijadikan brand pada koin kita yang awalnya BTCS, Bitcoin Satoshi, tetapi perwakilan daripada Bitcoin Satoshi itu adalah core teman-teman. Core-nya Bitcoin, inti dasarnya sebuah blockchain. Keren. Hanya bisa berkata keren. Oke teman-teman, kiranya sudah cukup ya. Sekilas tentang perubahan brand nama koin kita dan beberapa alasan menurut announcement di sini dan menurut pribadi saya. Semoga memberi pemahaman lebih tentang core mining ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.